Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anton Ablasono dengan nomor induk mahasiswa 23020200159. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi terbaru tentang pembelajaran teks puisi yang saya beri judul Desain Pembelajaran Inovatif Materi Teks Puisi Elemen Membaca dan Memirsa pada Pengajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dengan menggunakan media audio visual. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Pastinya dalam pembuatan desain pembelajaran inovatif ini ada yang latar belakangi atau yang mempengaruhi untuk dibuatnya desain pembelajaran inovatif ini. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA, MA, SMK memiliki peran penting dalam membentuk individu yang cakap dalam berliterasi dan berkomunikasi. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran ini adalah memahami dan mengapresiasi teks puisi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran teks puisi seringkali dianggap membosankan dan pembelajaran yang monoton dan kurangnya media pembelajaran yang inovatif dan juga kesulitan siswa untuk memahami makna puisi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan desain pembelajaran yang inovatif dan menarik yang dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi siswa terhadap teks puisi. Penggunaan media audio visual seperti video pembacaan puisi, video animasi dapat menjadi solusi efektif karena dapat menarik minat dan perhatian siswa. Oleh karena itu, dengan ini, untuk merancang desain pembelajaran inovatif materi teks puisi elemen membaca dan memisah pada pengajaran bahasa Indonesia kelas 10 dengan menggunakan media audio visual, diharapkan desain pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan kemampuan membaca dan memirsa teks puisi sehingga mereka dapat lebih menikmati dan memahami keindahan serta pesan yang terkandung dalam karya sastra ini. Oke, selanjutnya, apa inovasi yang diberikan untuk mengajarkan teks puisi di kelas 10? Yaitu penggunaan media audio visual. Dalam pembelajaran teks puisi di kelas 10 ini memberikan banyak keuntungan termasuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan kemampuan membaca dan menulis siswa. Dalam meningkatkan pemahaman, media audiovisual memungkinkan visualisasi puisi melalui gambar, video, serta penggunaan musik dan efek suara untuk menciptakan suasana yang mendukung dan dalam pemahaman makna puisi. Selanjutnya juga peningkatan kemampuan membaca dan memirsa. Dalam media audio visual mendorong siswa untuk membaca puisi dengan lebih mendalam dan memirsa secara kritis dan membantu mereka untuk memahami makna kesirat dan pesan dalam puisi. Oke, selanjutnya yaitu kajian teoritis. Teks puisi adalah karya sastra yang mengekspresikan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan bahasa. Puisi menggunakan bahasa yang padat, imajinatif, dan penuh makna simbolik. Puisi juga sering menggunakan rima, irama, majas untuk menciptakan efek estetis. Dalam keterampilannya, yaitu dibagi menjadi dua. Keterampilan membaca adalah kemampuan memahami, menafsirkan, menggunakan, dan mempertimbangkan makna teks yang dibaca sehingga teks yang dibaca dapat meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya.
Untuk keterampilan memirsa merupakan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang telah bergeser dari komunikasi berbasis pendengaran ke komunikasi berbasis visual. Untuk model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proyek yang terstruktur dan bermakna. Model pembelajaran ini untuk mendorong siswa untuk mengorganisir dan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Desain pembelajaran inovatif berbasis Project Based Learning atau PBL untuk membaca dan memeriksa puisi di kelas 10 bertujuan untuk memahami struktur puisi, menganalisis tema dan makna puisi, dan juga untuk menggali gaya bahasa, hubungan puisi dengan konteks, dan juga menumbuhkan apresiasi terhadap puisi, dan juga mengembangkan empati, meningkatkan rasa cinta terhadap sastra dalam membaca puisi dengan ekspresi, dan juga menyajikan puisi secara kreatif dan menciptakan karya seni. Dan juga pendekatan PBL ini dalam desain pembelajaran ini akan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Siswa akan terlibat dalam proyek yang terstruktur dan bermakna di mana mereka akan memilih puisi, merencanakan proyek, dan juga menganalisis ciptaan karya dan mempersembahkan karya. Selanjutnya yaitu bagaimana penilaian dalam pengajaran teks puisi ini. Penilaian hasil pembelajaran ini merupakan penilaian hasil teks puisi dengan keterampilan membaca dan menulis dalam model pembelajaran Project Based Learning di kelas 10 dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejumlah pembelajaran yang telah ditahapan atau telah dipelajari. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan proses berpikir, kemampuan individu untuk menilai dan mempertimbangkan, dan juga hubungan suatu informasi dengan informasi yang lain. Contoh penerapannya yaitu penilaian tes tertulis, yaitu siswa mengerjakan soal pilihan ganda atau esai yang menguji pemahaman siswa terhadap struktur puisi seperti bait, baris, rima, dan irama. Yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek ini berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, perasaan yang dimiliki individu. Contoh nilainya itu guru mengamati peristiwa siswa dalam diskusi, keaktifan mereka dan membaca puisi. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Aspek ini berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan fisik dalam melakukan sesuatu. Contoh penilaiannya yaitu guru menilai pementasan siswa dalam penampilan puisi secara kreatif melalui musikalisasi puisi ataupun puisi visual. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran.
Materi pembelajaran teks puisi di kelas 10 mencakup pemahaman tentang struktur, unsur, dan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Siswa akan diajak untuk menyelami dunia puisi dengan lebih dalam untuk memahami bagaimana struktur puisi seperti bait, baris, rima, dan irama yang berpengaruh terhadap makna yang ingin disampaikan. Mereka juga akan mempelajari unsur intrinsik seperti tema, alur tokoh, setting, dan gaya bahasa, serta bagaimana unsur ini bekerja bersama untuk membangun makna yang kompleks dalam puisi. Selain itu, siswa akan mempelajari unsur ekstrinsik puisi, yaitu faktor-faktor di luar teks puisi yang dapat mempengaruhi makna dan interpretasi. Unsur intrinsik ini meliputi biografi penyair, zaman, budaya, dan sejarah, yang dapat memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami puisi. Dengan memahami struktur unsur dan gaya bahasa dalam puisi, siswa diharapkan dapat membaca dan memirsa puisi dengan lebih peka dan mendalam, menangkap makna yang tersirat, dan juga mengapresiasi keindahan dan nilai estetik puisi. Selanjutnya memiliki media pembelajaran. Pembelajaran teks puisi di kelas 10 dengan menggunakan elemen membaca dan memesan membutuhkan media yang menarik dan efektif untuk membantu siswa memahami dan mengapresiasi puisi. Media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu seperti komputer, laptop, proyektor, dan software pembuatan animasi. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Project Based Learning atau PBL yaitu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap orientasi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat tahap evaluasi. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tahap orientasi, guru memulai dengan memberikan pengantar tentang tema puisi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu tahap perencanaan, guru memberikan beberapa pilihan puisi yang sesuai dengan tema dan tingkatan kemampuan siswa yang dapat memilih puisi dengan minat bakat mereka. Ketiga yaitu tahap pelaksanaan, siswa melakukan penelitian terhadap puisi yang mereka pilih, yaitu dengan menganalisis struktur puisi, tema, makna, gaya bahasa, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi, guru mengevaluasi kinerja siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti kemampuan membaca dan menganalisis puisi, dan juga kemampuan berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan menciptakan karya seni. Dan terasa sudah memasuki kesimpulan dari pembuatan desain ini, yaitu pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 dalam memahami, analisis, dan mengapresiasi puisi. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa belajar membaca, memirsa puisi secara efektif, serta mengembangkan pemahaman kognitif, apresiasi afektif, dan keterampilan psikomotorik terkait puisi. Untuk penilaian sendiri dilakukan dengan melalui tes tertulis, observasi, dan portofolio. Materi pembelajaran meliputi pengenalan puisi, struktur dan unsur puisi, gaya bahasa, membaca dan memirsa puisi, serta apresiasi puisi
Berbagai media pembelajaran seperti video, animasi, buku puisi, pementasan puisi, dan platform yang memberikan online dapat digunakan. Pembelajaran dapat dilakukan dengan model PBL atau langkah-langkah umum. Guru dapat membantu siswa memahami, menganalisis, dan juga mengapresiasi puisi dengan lebih baik melalui pendekatan sistematis dan kreatif. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.